Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku. Kenapa balik lagi ya? Kan kita baru pertama ketemu. Perkenalkan, di sini aku perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Nurmayani. Aku mahasiswi Yayan Palangkaraya semester 4 kelas D. Prodi aku akuntansi syariah. Nah, ngapain sih aku di sini? Ada yang tahu nggak? Beberapa dari kalian pasti tahu kan aku ngapain di sini. Jadi di sini aku mau memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Kalian pasti tahu sih siapa. Aku kasih tahu ya. Dosen pengampunya yaitu Ibu Ayu Azahra MM. Nah, pasti kalian tahu. Nanti aku tunjukin fotonya ya. Nah, di sini tugasnya kita menganalisis mengenai outlook perekonomian di Indonesia. Nah, untuk temanya. Nah, topik yang akan aku bahas kali ini yaitu mengenai apa ya? Ada yang tahu nggak? Aku kasih tahu ya. Topik yang aku akan bahas mengenai kebijakan redenominasi yang ingin diterapkan kembali di Indonesia. Nah, kalian pasti pada bingung kan, apa sih redenominasi itu? Ada yang tahu nggak? Pasti ada beberapa yang tahu lah. Jadi, redenominasi itu adalah suatu kebijakan di mana kita menyederhanakan pecahan rupiah tanpa mengubah nilai dari nilai tukar dari mata uangnya. Kalian pasti berpikir-pikir, bukannya itu sunring. Nah, di sini aku bakal ngejelasin bahwa redenominasi itu beda sama sunring. Ada yang tahu nggak bedanya? Aku bakal jelasin nih. Penjelasan pertama, apa sih perbedaannya? Kita lihat dulu lah dari pengertian. Pertama, redenominasi itu adalah penyederhanaan pecahan mata uang menjadi nilai digitnya berkurang 0,3. Misalnya, uang Rp1.000 dijadikan Rp1. Nilainya dari nilai uang tersebut tetap sama, nilainya Rp1.000. Akan tetapi tampilan dari uang rupiah tersebut Rp1. Nah, beda sama sunring. Kalau sunring itu adalah pemotongan nilai uang. Nah, hal tersebut dilakukan juga pemotongan terhadap harga-harga barangnya. Jadi, kalau redenominasi itu dia nilai pecahannya dipotong tapi nilai barangnya tetap sama. Kalau sunring, pemotongan harga dan pemotongan nilai mata uang. Nah, yang kedua, kita lihat deh dari dampaknya. Kalau redenominasi itu tidak ada kerugian pada daya beli masyarakatnya. Nah, kalau sunring itu menimbulkan kerugian sehingga daya beli masyarakatnya turun. Nah, kalau dari tujuannya masing-masing nih ya, untuk redenominasi sendiri, tujuannya itu menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien serta nyaman dalam melakukan transaksinya. Kalau sunring itu tujuannya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat akibat lonjakan harga-harga barang. Nah, mungkin dua itu dulu ya yang aku jelasin mengenai perbedaannya. Kalian tahu nggak, dulu Indonesia pernah melakukan sunring 2 kali, tahun 1950 dan 1959. Nah, Indonesia juga pernah melakukan redenominasi pada tahun 1965. Tapi kebijakan tersebut gagal karena belum dipersiapkan oleh pemerintah dengan secara matang. Kalian tahu nggak, sebenarnya dari tahun 2016 atau 2015 ya, mulai berkembang lagi kembali isu mengenai redenominasi ini. Nah, pemerintah mulai menstabilkan perekonomian karena salah satu syarat agar redenominasi ini bisa terlaksana yaitu stabilitas ekonomi. Dengan stabilnya perekonomian Indonesia, maka redenominasi akan bisa dilaksanakan. Nah, kalian tahu nggak sih
manfaat dari redenominasi ini. Aku bakalan jelasin beberapa manfaat dari redenominasi ini. Oke, beberapa manfaatnya itu mata uang rupiah tidak lagi dicap sebagai mata uang sampah oleh negara-negara lain. Yang selanjutnya, diharapkan para masyarakat mampu menyimpan uangnya dalam bentuk rupiah yang terbaru. Nah, untuk perusahaan ya, manfaatnya itu bisa memudahkan pencatatan anggaran. Bukan hanya perusahaan, pemerintah pun juga bisa gitu loh. Nah, dan salah satu manfaat lagi, negara tidak harus terus memperbanyak uang 100.000 rupiah. Nah, akan tetapi kita dapat melihat kan beberapa dampaknya apabila kebijakan ekonomi ini diterapkan. Dampak masa depan ya, ada dampak positif dan dampak negatif kan. Nah, dampak positifnya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pencatatan laporan keuangan akan lebih mudah dilakukan oleh perusahaan maupun pemerintah. Nah, tapi kan dibalik dampak positif pasti ada dampak negatif kan. Kalian pasti tahu dampak negatif salah satunya apa? Masyarakat tuh khawatir apa nanti nggak jadi inflasi. Nah, banyak sekali pemikiran masyarakat kalau redenominasi bakalan jadi inflasi nggak. Nah, makanya disebutkan salah satu syarat redenominasi yaitu stabilitas ekonomi. Nah, stabilitas ekonomi ini yang diperhitungkan oleh pemerintah. Pihak Bank Indonesia, khususnya Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia sekarang sudah memungkinkan untuk melakukan redenominasi pada tahun 2017. Nah, beliau mengatakan justru karena inflasi saat ini rendah dan kondisi ekonomi sedang stabil dan pertumbuhan perekonomian itu 5,1%, kita lihat kuartalnya atau perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya itu sudah lebih baik perekonomian Indonesia, disebutkan oleh Bapak Agus. Nah, tapi seperti yang kita lihat saat ini kan, tahun 2020 redenominasi tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena perekonomian atau stabilitas ekonomi Indonesia kembali menurun. Ada yang tahu nggak kenapa? Jadi karena pandemi COVID-19 ini, inflasi melonjak tinggi dan perekonomian Indonesia kembali menurun. Nah, untuk sedikit tambahan mengenai dampak kan, di sini disebutkan bahwa untuk dampak positif kan tadi sudah disebutkan bisa mempermudah bagi kantor. Nah, di sini bagi para pekerja kantoran atau perusahaan mungkin tidak bermasalah kan dengan yang namanya redenominasi. Nah, karena mereka bisa menyesuaikan gaji sesuai angka-angka yang disebutkan. Tapi bagi rakyat-rakyat kecil atau masyarakat kecil itu sangat sulit untuk menyesuaikannya. Sehingga sampai sekarang kalau redenominasi dilaksanakan atau diberlakukan itu pastinya rakyat-rakyat kecil atau masyarakat kecil banyak yang protes karena mereka masih bingung bagaimana konsepnya, bagaimana pemberlakuannya, terus juga bagaimana tentang pelaksanaan, karena kan mereka butuh waktu lagi untuk menyesuaikan dan dalam melaksanakan proses jual beli lagi gitu kan, karena nilai uang walaupun sama tapi angkanya berbeda, mereka bingung, masih belum bisa karena ya seperti yang kita ketahui kan, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia itu masih rendah, sehingga untuk memberlakukan suatu kebijakan para pemerintah itu harus berpikir panjang. Nah, salah satu cara agar misalnya redenominasi ini ingin diberlakukan,
para pemerintah atau pihak perusahaan bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun pedagang maupun orang-orang masyarakat di Indonesia mengenai redenominasi tersebut, sehingga saat redenominasi dilaksanakan masyarakat tidak lagi kebingungan mengenai kebijakan ini. Nah, mungkin segitu aja ya tambahan dari saya mengenai dampak dan bagaimana sih cara agar bisa merealisasikannya. Pada akhirnya saya memberikan kesimpulan bahwa kebijakan redenominasi itu butuh perhitungan yang panjang sekali, karena suatu kebijakan itu tidak bisa kita lakukan secara tiba-tiba, seperti sunring yang pernah kita lakukan dan kebijakan redenominasi yang pernah dilakukan pada tahun 1965 tersebut. Itu kebijakannya tidak akan gagal kembali karena perhitungan yang kurang matang oleh para pemerintah. Karena itulah perhitungan matang tersebut dilakukan dengan baik, Indonesia mungkin bisa, saya mengatakan mungkin bisa karena pemerintah pasti akan berusaha semaksimal mungkin menstabilkan perekonomian Indonesia. Walaupun sampai sekarang Indonesia belum stabil. Karena yang pertama, pendidikan masih belum cukup di Indonesia. Kedua, pemerataan masyarakat masih belum. Yang ketiga, tingkat kemiskinan masih tinggi, walaupun dalam setiap tahunnya berkurang, disebutkan oleh pemerintah. Tapi pada kenyataannya, kemiskinan masih terlihat di mana-mana dan tinggi karena kesenjangan sosial. Jadi kita berusaha untuk bisa membantu pemerintah. Kita kaum muda yang membantu pemerintah nantinya setelah kita sukses, insya Allah. Amin. Nah, mungkin sampai di sini saja penyampaian materi saya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi ini banyak terjadi kesalahan, baik salah pengucapan kata, baik salah penyampaian materi, ataupun hal-hal yang menyeleweng dari materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.